Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadatsana Musaddad, hadatsana Mu'tamir, hadatsana Ahmad bin Hanbal, hadatsana Ismail bin Ibrahim qala hadatsana Burd bin Sinan an Ubadah bin Nusayr an Hudayfi bin Haris qala. Jadi hadis ini perawi akalnya namanya Hudayfi bin Haris, salah seorang sahabat. Qala, Hudayfi ini berkata, jadi Hudayfi ini berkata, qala qultu li Aisyah, qultu li Aisyah, aku bertanya li Aisyah kepada Aisyah Ummul Mukminin. Hudayfi bin Haris bertanya kepada Aisyah. Baik, apa pertanyaannya? Ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaktasilu minal janabah fi awalil lail aw fi akhirih. Apakah engkau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, bagaimana dia ketika mandi junub? Apakah dia mandi junub fi awalil lail, artinya sebelum dia tidur, atau fi akhirih, atau nanti setelah dia bangun. Jadi kasusnya Nabi dalam keadaan junub, kemudian ditanya oleh si Hudayfi ini, ya Aisyah, apakah bagaimana caranya Nabi mandi? Apakah dia mandi di awal atau dia mandi di akhir? Qalat Aisyah menjawab, rubbama iktasala fi awalil lail wa rubbama iktasala fi akhirih. Kata Aisyah, kadang Nabi itu mandi di awal, kadang juga Nabi itu mandi di akhir. Jadi Nabi mandi sebelum dia tidur atau nanti setelah dia bangun. Qultu, kemudian Hudayfi bilang, Allahu Akbar, alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan perkara agama kita itu mudah. Jadi bisa dilakukan di awal, bisa dilakukan di akhir. Kedua, qultu ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, apakah juga engkau pernah melihat Nabi kana yutiru awwalal lail aw fi akhirih? Bagaimana cara Nabi melaksanakan sholat witir? Apakah dia laksanakan di awal malam atau dia laksanakan di akhir malam? Ini biasanya di perdebatan juga ya, kapan witir dilaksanakan. Qalat Aisyah jawab, rubbama autara fi awwalil lail wa rubbama autara fi akhirih. Kadang Nabi lakukan witir di awal malam, kadang Nabi lakukan witir di akhir malam. Berarti opsional lagi. Tadi junub bisa di awal, bisa di akhir. Sekarang witir bisa di awal, juga bisa di akhir. Qultu, Hudayfi bilang lagi, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan urusan agama kita mudah. Qultu, kemudian Hudayfi bertanya lagi, ara'aiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bil Quran am yakhfutu bihi. Lalu apakah engkau pernah melihat Rasulullah bagaimana cara dia mengaji, membaca Al-Quran? Apakah dia baca yajharu am yakhfutu? Apakah Nabi baca Al-Quran itu dikasih keras suaranya atau dia dikasih pelan suaranya? Jadi mungkin Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim atau dia baca Bismillahirrahmanirrahim.
yafutu, tidak dikeraskan. Qalat Aisyah jawab lagi, rubbama jahara bihi, kadang dia kasih keras kalau dia baca Quran, wa rubbama khafata, kadang dia kasih pelan suaranya ketika dia baca. Hudzaifah bilang lagi, Allahu Akbar, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang menjadikan urusan agama ini sangat-sangat mudah. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam pertama kaidah yang kita pelajari yaitu bagaimana melihat illat satu hadis. Kemarin bagaimana melihat hunaka makna asani, bahwa dalam satu hadis itu ada makna yang asal, ada makna yang kedua. Malam ini, subuh ini, mohon maaf, subuh ini satu kaidah lagi kita pelajari. Apa kaidahnya? Jika datang Abu Bakar atau Umar atau Abu Hurairah atau siapapun sahabat Nabi di satu sisi, kemudian di sisi yang lain datang Aisyah. Satu sisi kita ambil contoh misalkan Umar bin Khattab, di sisi lain ada Aisyah, bertemu. Kemudian yang dibahas adalah urusan sarir. Apa itu sarir? Sarir itu urusan rumah tangga Nabi, urusan pribadi Nabi. Contoh tadi junub. Ketika hadis itu yang bicara mengenai junub adalah Umar bin Khattab, kemudian di sisi lain hadis junub itu yang bicara adalah Aisyah, maka kaidahnya yang sudah pasti bisa kita ambil adalah hadisnya Aisyah. Kenapa? Karena urusan pribadi Nabi tidak mungkin Umar tahu. Beda kalau itu urusan perang atau mungkin urusan yang lain selain urusan sarir. Walaupun Aisyah adalah satu dari 10 perawi hadis terbanyak, penghafal hadis terbanyak di sisi Nabi, tapi kalau untuk urusan yang di luar urusan rumah tangga, maka Aisyah lemah riwayatnya. Tapi kalau untuk urusan rumah tangganya Nabi, apalagi urusan yang paling pribadi, contoh tadi ini masalah junub. Kalau yang bicara junubnya Nabi adalah Umar, kemudian yang bicara junubnya Nabi adalah Aisyah, maka sudah pasti yang kita ambil hadisnya adalah hadisnya Aisyah. Nah, itu kaidah tadi ya. Jadi ketika kita lihat hadis, mungkin satu waktu kita baca buku atau dengar ada orang yang menyampaikan hadis, kemudian hadis itu berbicara tentang urusan yang paling pribadi dengan Nabi, tapi yang meriwayatkan bukan Aisyah, bisa kita pertanyakan bagaimana caranya urusan ranjang Nabi diketahui oleh orang di luar. Satu-satunya sahabat yang dekat dengan urusan pribadi Nabi itu Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas pun itu karena dia masih kecil, dia sepupunya Nabi, tinggal bersama Nabi. Tapi ketika sudah menyangkut urusan kamarnya Nabi, Ibnu Abbas sudah tidak bisa sampai ke dalam. Kalau Aisyah, mulai dari dia bangun sampai Nabi tidur lagi, Aisyah di sampingnya. Jadi Malaya subuh ini kita ambil dua manfaat. Manfaat pertama, isi kandungan hadis. Yang pertama, kalau kita junub, kita bisa lakukan mandinya di awal malam sebelum kita tidur, atau nanti setelah kita bangun dari tidur baru kita mandi junub. Yang kedua, witir ternyata bisa dilakukan di awal malam, juga bisa dilakukan di akhir malam. Kebanyakan hadis mensunnahkan di akhir malam, tapi hadis ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa witir itu bisa dilakukan di awal malam. Kemudian membaca Al-Quran, Nabi kadang kasih jahar suaranya, kasih keras, kadang dia kasih lembut suaranya. Hal-hal ini adalah hal yang dilakukan Nabi di rumahnya, utamanya mengenai junub tadi. Yang kedua, kita bisa menganalisa kalau hadis itu berkaitan dengan urusan pribadi Nabi, maka kita lihat orang yang paling dekat. Kebetulan hadis yang kita baca mengenai junub, maka pasti hadis
hadis Aisyah bisa sangat kita terima. Dan memang menunjukkan hadis ini hadis yang derajatnya sahih. Subhana rabbika rabbil izzati amma